Allah tuh menciptakan apapun pasti dengan tujuan baik. Sampai Allah menyebutnya juga di dalam Al-Quran, kita dididik untuk menyatakan biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Jadi Allah menciptakan apapun pasti di situ baik tujuannya. Cuma kita seringkali salah faham sehingga kita kadang-kadang mengatakan suatu kejadian itu buruk. Kita mengatakan buruk kalau kejadian itu tidak sesuai dengan selera kita. Kita mengukur baik dan buruk berdasarkan selera. Padahal Allah mengukur baik dan buruk bukan berdasarkan selera, tetapi berdasarkan antara lain tujuan yang baik. Ya. Jadi untuk kebaikan kita semuanya. Nah ini apa yang kita tidak kita sukai? Kesulitan hidup. Saya menyebutnya kesulitan hidup. Kesulitan itu kan negatif. Kenapa kita memakai kata kesulitan? Ya. Kemudian orang juga menyebutnya problem. Nah, ada yang mencoba memperbaiki istilah. Bukan problem, tapi tantangan. Jadi dianggap challenge, tantangan. Saya kurang setuju kalau kita menyebutnya tantangan. Karena apa? Memang kalau kita menyebutnya tantangan itu membangkitkan semangat kita untuk mengalahkan. Namanya aja tantangan. Kalau kita ditantang, kita ingin mengalahkan. Logikanya, begitu kita menang, kita bangga. Kalau kita bangga, kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, tapi kita makin sombong. Ya. Makin kita berhasil mengatasi problem, kita makin merasa menang. Dengan merasa menang, lalu terus kita sombong. Maka kita tidak menyebutnya sebagai tantangan. Karena itu nanti bisa menggiring kita untuk kesombongan. Tapi kita lebih suka menyebutnya sebagai testing, ya, atau ujian dari Allah. Jadi ujian itu tidak harus berarti jelek, tapi kita diuji kalau kita sekolah, kita kuliah, diuji itu kan untuk naik ke level berikutnya. Ya, untuk naik ke level berikutnya. Kalau itu sebagai ujian dari Allah, kita kerjakan dengan baik. Kalau kita berhasil mengerjakan dengan baik, maka derajat kita akan naik. Makin banyak kita menyelesaikan ujian tadi, makin tinggi derajat kita. Nah, tapi di sini judulnya saya memakai istilah kesulitan supaya kita menangkapnya lebih gampang, karena sehari-hari kita menyebutnya kesulitan. Yang dalam bahasa Inggris disebut adversity, ya, adversity. Adversity itu kesulitan-kesulitan dalam kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Nah, saya memilih judul Allah menempa ketangguhan melalui kesulitan hidup. Setiap orang tidak menyukai kejadian-kejadian yang dianggapnya mempersulit dan memperberat kehidupannya, atau dianggap menghambat usahanya untuk menggapai cita-cita. Coba kalau kita hati-hati, di sini saya memakai istilah menganggap, karena sesuatu yang baik, kalau kita mempunyai persepsi buruk, kita menganggapnya buruk. Ya, jadi menganggap itu sangat subjektif dari penilaian kita, dan kita seringkali menilai sesuatu itu ukurannya selera. Ya, jadi saya ulang, setiap orang tidak menyukai kejadian-kejadian yang dianggap mempersulit dan memperberat kehidupannya, atau dianggap menghambat usahanya untuk menggapai cita-cita. Padahal semua kejadian, termasuk yang dianggap buruk, itu diciptakan oleh Allah untuk maksud baik, untuk kebaikan kita. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah itu yang dihadapkan pada kita, itu dimaksudkan untuk kebaikan. Maka kita harus menangkap kebaikan itu. Jika kita tidak memahami maksud baik Allah dalam menciptakan suatu kejadian, kita akan cenderung galau, sedih, atau bahkan putus asa.
Tapi jika kita bisa memahami maksud baik Allah dalam menyodorkan kejadian di hadapan kita, maka kita akan bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk menempa diri agar kita menjadi manusia yang tanggap terhadap perubahan. Ya, tanggap terhadap perubahan, karena setiap kejadian itu akan membawa pada perubahan-perubahan. Karena satu kejadian itu akan menjadi sebab itu akan menghasilkan akibat. Akibat itu akan menjadi sebab baru, diikuti akibat lagi. Itu artinya setiap kejadian itu akan akan diikuti oleh perubahan-perubahan. Jadi kita mesti memanfaatkan kejadian-kejadian itu sebagai sarana untuk menempa diri kita agar kita menjadi manusia yang tanggap terhadap perubahan, agar kita menjadi tangguh dalam mempertahankan diri, agar kita pandai mengatasi masalah dan cepat tanggap dalam mengambil kesempatan demi kemajuan. Kalau orang pengusaha itu tanggap mengambil kejadian itu sebagai kesempatan bisnis, kesempatan untuk mencari keuntungan. Itu kalau pengusaha. Kita seperti pengusaha mencari keuntungan, tapi keuntungan yang kita cari lebih banyak keuntungan akhirat, tentu juga keuntungan dunia. Bahkan kita bisa memanfaatkan yang kita anggap kesulitan-kesulitan itu sebagai jembatan untuk masuk surga di akhirat kelak. Jadi begitu ada suatu kejadian yang kita tidak suka, misalnya sakit. Sakit itu orang siapapun pasti tidak suka. Tapi sakit itu bisa menjadi jembatan bagi kita untuk masuk surga. Yaitu apa? Satu, kita pelajari kenapa saya sakit. Tentu ada kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Buktinya kalau kita datang ke dokter, kita mengeluh suatu sakit begitu, pasti pertanyaannya sejarah apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena dia ingin merunut sakitnya ini disebabkan apa? Disebabkan perilaku kita yang mana? Yang ujung-ujungnya nanti menjadi sakit. Nah, kalau sudah ketemu, lalu dia baru mencari pengobatannya. Nah, mesti dirunut dulu, ya. Nah, kita kalau melihat kesulitan, yang kita anggap kesulitan, misalnya sakit, itu bisa menjadi sarana untuk masuk surga. Yaitu apa? Satu, kita koreksi diri. Apa yang salah pada saya, kemudian kita perbaiki, lalu kemudian kita mohon ampun kepada Allah dan bersabar. Bersabar karena itu kesalahan kita sendiri. Mohon maaf. Nah, dengan kesabaran itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan diampuni dosa-dosa kita, maka kita menjadi layak untuk masuk surga. Allah memberitahukan kita dengan bertanya, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum? Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan bisa masuk surga padahal kalian belum mengalami apa yang pernah dialami oleh orang-orang generasi sebelum kalian? Jadi kita disuruh mempelajari sejarah generasi sebelum kita, apa yang terjadi pada mereka, kalau ada kesulitan-kesulitan itu apa yang mereka lakukan. Allah memberikan contoh, memberikan gambaran secara menyeluruh. Masadhumul ba'sa wad-dharra. Mereka itu ditimpa bencana, termasuk peperangan dan kesulitan-kesulitan berupa misalnya paceklik, pandemi dan sebagainya, atau bahkan diserbu oleh musuh. Wazulzilu, dan mereka digoncang. Digoncang ini lebih digoncang jiwanya, karena waktu itu ada musuh yang jumlahnya besar. Misalnya pada perang Ahzab itu musuh dari Mekah itu berjumlah sekitar 10.000. Padahal orang Islam laki-laki di Madinah
jumlahnya hanya sekitar 3.000. Di antara 3.000, yang siap perang kan tidak banyak. Mesti ada yang tua, ada yang sedang sakit dan sebagainya. Jadi tentara orang Islam itu jumlahnya sedikit. Musuh banyak sekali, sehingga jiwa mereka terguncang. Terguncang gimana kalau kita menghadapi langsung. Lalu muncullah ide bikin parit aja. Parit itu untuk mempersulit mereka nyebrang. Karena mereka sulit, di dalam kesulitan itu dari jauh mereka bisa dilempar panah. Jadi mereka takut untuk menyeberangi parit, meskipun paritnya itu tidak lebar, tidak dalam, tidak terlalu dalam. Tapi mereka tidak berani menyeberang, hanya beberapa orang saja yang mencoba untuk menyeberang. Nah, tapi terus mereka terhalau kembali. Nah, pada saat seperti itu, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Coba kita perhatikan, situasi sulit, cuaca dingin sekali, sedang kesulitan bahan makanan, ya, jadi bahan makanan sedikit, mereka tidak didatangi oleh musuh sebanyak itu, dan mereka dikepung selama sekitar 1 bulan. Bahan makanan habis, karena Madinah itu kan tanahnya hanya bisa ditanamin oleh pohon-pohon tertentu, seperti kurma gitu. Tapi nggak bisa ditanamin gandum atau bahan makanan inti yang lain. Dan kurma pun juga terbatas. Maka mereka menghadapi kesulitan, kekurangan makanan, cuacanya dingin, didatangin musuh, sampai mereka itu hampir putus asa. Buktinya apa? Sampai Rasul dan para orang-orang yang beriman itu bertanya, tapi pertanyaannya bukan lalu wah, kapan kita ini mati, bukan. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Nah, jadi ini ciri khas orang Islam, dalam keadaan kepepet pun nggak putus asa. Karena apa? Masih punya harapan, Allah pasti akan menolong. Terus Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan beruntunglah mereka, karena ada Rasul, setiap kali ada kejadian, wahyu datang. Setiap ada kejadian, wahyu turun. Nah, seperti ini, mereka mengalami hal itu, lalu turun ayat semacam ini, semacam hiburan, dan memberi harapan. Nah, kesulitan hidup itu ada kalanya terjadi sebagai akibat dari perilaku kita sendiri, seperti misalnya kemiskinan. Kemiskinan sebagai akibat dari kemalasan kita. Ya, kalau kita malas, ya konsekuensinya kita akan mendapatkan penghasilan yang sedikit. Atau kesulitan itu berupa serba terbatasnya keadaan, misalnya dimasukkan dalam penjara. Dimasukkan dalam penjara itu tidak harus berarti orang jahat. Ya. Contohnya Nabi Yusuf, dia di penjara, dia nggak jahat. Terus zaman sekarang banyak orang masuk penjara tidak jahat. Orang masuk penjara berapa tahun itu, kesalahannya hanya mengatakan aku sehat. Mengatakan aku sehat saja bisa masuk penjara bertahun-tahun. Nah, jadi orang masuk penjara tidak harus berarti jahat. Ya. Yang jahat siapa? Yang memenjarakan. Seperti Buya Hamka. Salah apa? Ya. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang semacam itu membuat orang beriman makin kuat. Ya, seperti orang-orang yang di penjara, ada kalanya di dalam penjara nulis buku jadi. Ada yang ketika di penjara dia mencoba mempelajari Al-Quran, biasanya dia hanya baca Arabnya saja, terus dia membaca terjemahnya. Begitu keluar dari penjara, waktu itu ada yang seorang tokoh, tapi kurang mendalami Al-Quran, di penjara 14 bulan. Terus begitu keluar, alhamdulillah saya telah menamatkan membaca Al-Quran dan terjemahnya. Ya, itu gitu, kemajuan orang kan berbeda-beda ya.
Tapi ada juga kesulitan hidup yang diakibatkan oleh kejadian di luar diri kita. Dan tidak ada kaitannya dengan perilaku kita. Seperti misalnya gunung meletus, menyebabkan rusaknya lahan pertanian. Nah itu seringkali tidak ada hubungan. Tentu kadang-kadang juga ada kaitannya ya, kadang-kadang ada kaitannya, tetapi seringkali kaitannya itu tidak langsung. Intinya, apapun yang terjadi, apakah itu berkaitan dengan perilaku kita sendiri atau tidak, kita tidak perlu berputus asa. Jika putus asa, kita tidak akan bisa bangkit dan tidak bisa menjadi orang yang tangguh. Jadi, kalau kita sedang ditempa oleh Allah, jangan pernah putus asa. Begitu putus asa, habis dia. Dia tidak bisa bangkit kembali. Tapi kalau orang yang tidak putus asa, dia tangguh, dia makin hari makin tangguh. Karena makin banyak ujian, itu kan menjadi makin banyak pengalamannya. Pengalaman untuk mengatasi problem. Pengalaman untuk mengatasi kesulitan. Jadi makin banyak ujian, makin banyak kejadian yang kira-kira mempersulit begitu, makin tangguh dia, karena dia pernah menghadapi kesulitan ini, pernah menghadapi kesulitan itu, dan sebagainya. Dengan pengalaman bisa mengatasi berbagai masalah, dia akan merasa confident, percaya diri. Percaya diri itu membuat dia tenang. Nanti kalau ada kejadian gini gimana? Bisa, insya Allah bisa diatasi. Karena apa? Sudah pernah pengalaman. Gitu. Nah, jangan sampai kita itu seperti yang digambarkan oleh Allah di ayat berikut. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Ketika kami berikan kasih sayang kepada sekelompok manusia, mereka bangga menganggap bahwa itu hasil karya mereka. Misalnya bertani subur, terus dia menjadi kaya, dia menganggap itu prestasi dia. Karena dia menganggap prestasi, maka itu dia bangga. Tapi kalau coba gagal dia gagal panen, dia akan merasa kegagalan itu adalah kegagalan saya. Padahal peran Allah jauh lebih banyak daripada peran orang itu. Sehingga kalau orang menganggap semuanya adalah perannya dia sendiri, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, kalau mereka tertimpa sesuatu yang buruk diakibatkan dari perilaku mereka sendiri, idza hum yaqnatun, mereka berputus asa. Orang mukmin tidak begitu, ya. Orang mukmin itu bukannya putus asa setelah tertimpa kesulitan hidup sebagai akibat dari perilakunya sendiri, tetapi orang mukmin itu mesti berusaha jujur, mesti berusaha jujur untuk mengakui kesalahannya. Kenapa kesalahanku? Kenapa gagal? Kenapa aku berdagang ini kok kurang berhasil? Ada teman bisnisnya sama, tapi dia lebih maju. Saya kok tidak semaju dia. Dianalisa. Nah, ketika menganalisa mesti jujur. Banyak orang tidak jujur pada diri sendiri. Orang yang jujur pada diri sendiri itu bersedia melihat kelemahannya sendiri. Tapi kalau orang yang tidak jujur kan menganggap dirinya sudah benar, lalu kalau tidak laku dagangannya, dia menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara si A, gara-gara si B menjadi barangku tidak laku. Misalnya dulu ada orang yang berdagang di rumahnya, kemudian ada pendatang membuka warung yang sama, membuat toko yang sama, laris. Terus yang disalahkan bukan dirinya sendiri, dia menyalahkan, oh itu pakai pesugihan, gitu. Pakai jin, pakai setan supaya menjadi laris. Nah, saya mendengar itu, saya melihat gimana bagaimana dia bisa laris. Ruangannya gelap, orang mau masuk aja sudah nggak enak. Terus ketika bertanya sesuatu, jawabannya itu ketus, kurang ramah. Nah, dua faktor itu aja sudah membuat orang malas datang ke situ. Apalagi cara menjajakannya barang itu, orang bertanya dulu, ada ini, terus diambilkan. Ada itu, diambilkan.
orang yang mau membeli itu kalau sudah tanya tidak membeli nggak enak. Jadi suasana itu kurang nyaman. Beda dengan begitu masuk, terus bisa melihat, dibaca, dipegang-pegang, keras atau empuk dan sebagainya, dibaca. Kalau itu barang produksi pabrikan, dibaca keterangannya. Nah, bisa menyentuh, bisa membaca dan sebagainya, ini itu menarik bagi pembeli. Nah, jadi kalau kita menjual barang, kita simpan yang rapih, kemudian kalau ada orang tanya baru dikeluarkan, itu kurang menarik. Nah, ya tentu yang sekarang ini warung-warung atau toko-toko yang laris itu yang membiarkan bahwa calon pembelinya itu pegang-pegang, lihat-lihat dan sebagainya. Nah, jadi orang yang beriman itu bersedia melihat diri sendiri untuk mencari kesalahannya, kemudian dia dengan jujur mengakui kesalahannya itu. Dengan dia mengakui kesalahan, dia tahu kesalahanku di sini. Kalau tahu kesalahannya di sini, dia tahu bagaimana cara mengoreksinya, cara memperbaikinya. Jadi, dan begitu dia bisa meninggalkan kesalahan yang lampau dan melakukan kebaikan sebagai koreksi terhadapnya. Dengan meminta maaf secara tulus kepada Allah, itu artinya, ya Allah, ini kesulitan ini datangnya dari saya sendiri karena saya melakukan kesalahan. Misalnya karena saya suka bohong. Nah, saya mohon maaf. Saya akan mengoreksi diri. Saya tidak lagi bohong. Saya akan selalu mengatakan apa adanya. Nah, kalau kita mau seperti itu, maka kita dalam menghadapi berikutnya, kita akan menjadi lebih bagus perilaku kita. Nah, kalau kita sudah ada pengakuan semacam itu dan minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Rasa diampuni oleh Allah itu penting, karena dengan merasa diampuni kita menjadi optimis. Kamu kemarin juga, ya aku kan sudah mohon ampun kepada Allah, Allah sudah memaafkan saya. Orang kalau merasa berdosa itu mentalnya akan berat, ada beban. Ya. Tapi kalau merasa sudah dimaafkan itu ringan. Itu kalau membayangkan dengan Allah itu agak sulit. Kalau dengan orang misalnya, kita pernah berbuat salah pada teman, sampai teman itu tidak mau menyapa kita atau dia menjauh dari kita. Kemudian kita datang, kita minta maaf, mengakui kesalahannya, dan berjanji akan memperbaiki. Hubungan kita dengan dia akan menjadi baik, dan kita menjadi lega. Ya. Lega itu kita bisa sangat terasa. Nah, itu kalau terhadap Allah juga begitu. Ya. Kemudian kita punya komitmen untuk memperbaiki perilaku kita sendiri, lalu kita bangkit dari keterpurukan dan siap menghadapi masa depan dengan rasa optimis. Nah, pengalaman semacam ini akan membuat kita tangguh, karena kita merasa bahwa kesalahan dan koreksi kita akan mengurangi kemungkinan kita melakukan kesalahan lagi. Nah, kalau kita sudah mengakui kesalahan, terus kita minta maaf, kan kita berusaha untuk tidak mengulang lagi. Kalau tahu besok ada kesalahan, itu kesalahan yang berbeda. Kemudian koreksi lagi. Itu berarti makin hari kesalahan yang kita buat itu menjadi makin berkurang. Kalau kesalahan makin berkurang, maka kualitas hasil kerja kita makin hari makin baik. Kalau kualitas hasil karya kita itu makin baik, maka pelanggan kita, customer kita, klien kita itu akan makin senang. Kalau mereka makin senang, maka pendapatan kita menjadi makin banyak. Maka penting semacam itu harus dimulai dengan mengakui kesalahan, minta maaf, dan memperbaiki perilaku. Allah menyebutnya, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ayat ini kelanjutan dari ayat berikut sebelumnya yang menyatakan orang-orang yang berbuat dosa itu akan mendapatkan hukuman. Nah, hukuman itu bisa di akhirat saja, bisa di dunia dan akhirat. Tapi untuk orang-orang seperti berikut ini itu tidak ditimpakan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan berbuat baik.
berbuat baik ini artinya perilakunya menjadi makin baik, makin baik, makin baik. Faulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu oleh Allah akan diganti, keburukannya diganti dengan kebaikan. Keburukan diganti dengan kebaikan. Perilaku orang-orang itu yang dulu buruk menjadi perilaku yang baik. Perilaku mereka dulu menyebabkan dosa, perilaku dia di masa berikutnya menjadi perilaku yang menghasilkan pahala. Kalau dulu mereka miskin, maka Allah akan menggantinya dengan kekayaan. Nah, wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi proses ini penting ya. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, cek apakah kesulitan itu dikarenakan oleh perilaku kita sendiri. Kita teliti, kemudian kalau kita sudah menemukan, oh sebabnya ini, kita menyesali, minta maaf. Kalau kesalahan itu langsung kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Kalau ada kaitannya dengan orang, kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Terus diperkuat dengan keimanan. Keimanan itu punya keyakinan bahwa Allah itu akan memberikan kasih sayangnya kalau kita itu berperilaku baik. Nah, lalu perilaku baik itu kita buktikan makin hari makin baik, makin baik. Nah, maka nasib kita yang buruk masa lalu itu akan berubah menjadi nasib baik. Nah, demikian juga jika terjadi kesulitan bisnis misalnya karena meninggalnya para penambang. Ini tempo hari kan ada penambang yang meninggal dunia karena bukitnya longsor karena di bawahnya itu ditambang, dilubangi tapi tidak dikasih penyangga dan caranya salah lah, longsor, lalu beberapa korban meninggal dunia. Ini kan mempersulit yang punya, bisa usahanya ditutup karena dia tidak hati-hati menyebabkan matinya orang dan sebagainya. Ya. Jadi jika terjadi kesulitan bisnis karena meninggalnya para penambang sebagai akibat longsornya bukit, kita mesti melakukan introspeksi diri. Kemudian memperbaiki perilaku di masa depan. Jadi kalau masih akan melanjutkan bidang penambangan, mesti ambil langkah-langkah yang menjaga keamanan para pekerja. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Ya. Memang menjaga keselamatan pekerja itu butuh biaya. Nah, banyak pengusaha yang tidak mau mengeluarkan biaya, maunya keuntungan saja, dan keuntungannya maunya besar. Ya, akibatnya seperti itu. Bisnisnya bisa mati. Nah, biasanya Allah itu mengizinkan terjadinya kerusakan lingkungan sebagai teguran. Mohon maaf saya memakai kata mengizinkan. Mengizinkan ini tidak berarti merestui. Ya. Mengizinkan itu artinya membuat kejadian itu mungkin, ya, membuat suatu peristiwa mungkin terjadi atau bisa terjadi. Ya. Biasanya Allah mengizinkan terjadi kerusakan lingkungan sebagai teguran agar kita manusia mau mengoreksi kesalahannya dan kemudian lebih berhati-hati di dalam mengelola lingkungan. Ini kerusakan lingkungan ini kan seringkali juga menyebabkan kesulitan hidup. Maka ini termasuk hal yang menempa kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nyata kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, dikarenakan perilaku manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa Allah menimpakan kerusakan itu? Liyudhiqhum ba'dalladzi hamilu. Agar mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan. Kamu sendiri terjadi banjir, lihat saja kamu telah menebang pohon-pohon di bukit-bukit sehingga air itu tidak tertampung di sana, semuanya mengalir ke bawah. Sungai-sungai
makin dangkal, ditambah lagi dengan sampah yang dimasukkan ke situ, lalu aliran sungainya itu tidak lancar, lalu tumpah keluar dari sungai. Nah, terus jadi banjir. Salah siapa? Salah sendiri. Nah, ini maksudnya Allah itu teguran, liudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka itu tahu akibat dari perilaku mereka. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan hidup yang benar. Nah, jagalah lingkungan dengan baik. Kan Allah sudah membuat lingkungan itu baik. Coba kalau kita biarkan satu daerah, biarin aja. Nanti kan tumbuh-tumbuhan bermacam-macam akan tumbuh, binatang bermacam-macam akan hidup di sana, dan mungkin binatang satu dengan yang lain itu ada saling memakan, tetapi saling memakan ini dalam rangka menjaga keseimbangan. Itu Allah mengatur semacam itu dengan baik. Kalau ada campur tangan dari manusia, suka-suka ada yang rusak. Kemudian kita juga tidak boleh atau tidak perlu putus asa jika menghadapi kesulitan ekonomi di kota tempat kita tinggal, atau menghadapi perlakuan buruk dari para pemimpin perusahaan. Nah, kadang-kadang pemimpin perusahaan itu memperlakukan buruk, kasih tugas sebanyak-banyaknya, gajinya tidak ditambahi. Nah, ini kadang-kadang kita bisa lihat di restoran, ketika ramai sekali, karyawannya mukanya masam, terus cemberut, pelayanannya tidak bagus. Karena apa? Makin banyak pekerjaan tapi gajinya tidak berubah. Tapi perhatikan, rumah makan yang mengembalikan hasil keuntungan itu kepada karyawan. Kalau makin banyak pembeli, makin banyak keuntungan, nanti ada kelebihan yang dibagi kepada karyawan. Nah, karena kecapaian mereka itu ada imbalannya, maka pelayanannya itu rajin-rajin dan menghadapi tamu-tamunya itu dengan senang, ya. Tapi jumlahnya tidak banyak, ya. Saya tidak menyebut nama restorannya karena nanti dikira saya mempromosikan, ya. Ada beberapa restoran yang semacam itu, ya. Jadi makin banyak pembeli, makin banyak pemasukan, makin banyak keuntungan, nanti dibagi kepada karyawan. Nah, mereka akan senang ketika ramai. Kalau sepi, ya penghasilannya biasa-biasa saja. Nah, kemudian seringkali orang justru mendapatkan perbaikan nasib setelah menghadapi kesulitan semacam itu. Kenapa? Kesulitan itu justru membuatnya berani mencoba-coba untuk mencari kesempatan untuk pindah. Contohnya waktu ada pandemi. Pandemi itu kan membuat beberapa pabrik, beberapa perusahaan itu tutup. Karyawannya kan di PHK, terpaksa. Ketika di PHK, orang-orang itu banyak di antara mereka yang berani mencoba-coba. Aku mau coba bisnis ini, bisnis ini. Misalnya waktu itu banyak yang beralih ke online, ya, masak sesuatu, kemudian ditawarkan online dan laris. Jadi, coba, berarti dia bakat, ya, tetapi dulu tidak berani mencoba karena dia merasa penghasilannya dari perusahaan tadi. Dia tidak berani meninggalkan perusahaan itu karena takut bisnisnya, kalau dia mencoba bisnis baru dia gagal. Tapi karena terpaksa dia mencoba bisnis baru, berhasil. Nah, banyak orang yang pertama-tama itu karena terpaksa dengan kesulitan-kesulitan itu seperti PHK, lalu terus dia berani mencoba-coba dan ternyata berhasil. Nah, kadang-kadang kita itu kurang keberanian, gitu, sehingga tidak makin maju. Kemudian, jadi dengan demikian, putusnya hubungan kerja atau PHK dari perusahaan yang mengalami kesulitan di waktu ada pandemi, itu juga telah membuat beberapa orang berani berhijrah, berani berpindah dengan mencoba menjual barang secara online dan disertai dengan terbukanya banyak kesempatan kerja. Apa itu? Untuk mengantarkan. Karena online
Udah kamu tetap tinggal di rumah aja, saya antar. Nah, untuk mengantar ini ada orang yang memanfaatkan dengan bisnis online. Ada juga yang tetangganya bilang, Bu, saya siap mengantar kalau ada orang beli. Nah, itu ada di Rawamangun ini. Saya tanya, kerjaanmu apa? Nganter asinan itu. Nganter gimana? Ya, sebelah saya tuh jual asinan laris sekali. Tapi ada orang yang pesennya per telepon. Nyuruh saya, tetangganya, dia nganter, dapat duit, dia merasa senang, penghasilannya cukup bagus karena dagangannya itu laris. Biasanya orang-orang yang hijrah, baik secara hijrah secara tempat atau secara pekerjaan atau keyakinan dari yang buruk menjadi yang baik, itu mampu mengembangkan inisiatifnya dan tangguh dalam menghadapi dan mengatasi rintangan. Allah menjanjikan ini, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi kalau menghadapi kesulitan, jangan segan-segan hijrah. Hijrah itu kalau zaman dulu kan hijrah dari Mekah ke Madinah karena ada intimidasi dari orang kafir. Tapi hijrah zaman sekarang itu yang penting komitmennya, niatnya, pindah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Kadang-kadang perlu dibarengi dengan pindah tempat. Ya, misalnya biasa tinggal di kotanya, kota itu ekonominya kurang maju, terus pergi ke kota yang ekonominya maju. Nah, yang banyak pada pindah ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Nah, kalau mau pindah itu rezeki banyak. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Bumi ini tempat hijrah ini luas dan rezekinya banyak. Nah, kita bisa lihat, coba orang-orang yang tinggal di Jakarta ini, orang yang mengalami perpindahan tempat saja deh, mengalami perpindahan tempat dari kampungnya ke Jakarta, ekonominya kebanyakan, ya, tidak semuanya, kebanyakan kan menjadi lebih baik. Nah, itu akan menjadi lebih baik lagi kalau pindahnya bukan hanya pindah tempat, tetapi kebiasaan. Kalau dulu malas menjadi rajin, kalau dulu suka bohong menjadi jujur dan sebagainya. Wah, itu lebih bagus lagi, ya. Rezeki akan makin banyak. Nah, di dalam pergaulan antar manusia, kesulitan juga sering muncul dari orang-orang di sekitarnya. Karena Allah memang menggunakan pergaulan sebagai sarana untuk menguji kita. Jadi kalau ada orang di sekitar kita suka memfitnah dan sebagainya, jangan putus asa, karena kita sedang diuji oleh Allah. Ada orang-orang yang mempersekusi kita, jangan mudah putus asa, karena justru kejadian-kejadian itu atau perilaku orang-orang di sekitar kita itu melatih kita, nah, agar kita selalu berusaha untuk memperbaiki perilaku. Allah menyebutnya, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami menjadikan sebagian kalian menjadi ujian terhadap sebagian yang lain. Ya, fitnah di sini artinya ujian, bukan fitnah slandering. Ya. Jadi kami Allah menjadikan sebagian dari kalian untuk ujian, ya, sarana ujian bagi sebagian yang lain. Atas birut, apakah kamu bisa sabar? Sabar itu tangguh. Apa kamu tangguh gak? Maka rabbuka basira, Tuhanmu itu maha melihat. Ya. Ketangguhannya mana? Misalnya, ada seseorang dibully oleh orang lain. Kita pelajari, kenapa sih terjadi bullying? Nah, bullying itu biasanya terjadi, dilakukan oleh orang yang merasa lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah.
lebih lemah ini bisa lemah fisik, bisa lemah ekonomi, bisa lemah mental. Jadi ini yang kelihatan murni itu di anak-anak sekolah SD. Itu biasanya yang dibully itu anak-anak yang kurang pede. Nah, terus kejadian ini tentu kalau anak-anak perlu kita bantu oleh orang yang dewasa. Oh, cara pergaulannya anak ini kurang terampil. Karena kurang terampil, dia suka menyendiri, terus malu-malu. Nah, dia akan dikerjain oleh yang lain. Nah, ketika kita dewasa, bullying terjadi nggak? Terjadi. Karena bully itu memang bawaan manusia. Perusahaan yang besar membuli perusahaan yang kecil. Negara yang besar membuli negara yang kecil. Itu selalu terjadi itu. Nah, kalau kita dibully, kita pelajari kenapa. Nah, biasanya orang yang dibully atau negara yang dibully itu mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah, supaya tidak dibully gimana? Perkuat diri. Ya, misalnya dulu Cina itu suka dibully oleh Amerika. Terus karena Cina makin bangkit, Amerika tidak sadar bahwa Cina itu sudah makin maju. Tetap aja dibully, dibalas. Nah, jadi kalau kita makin kuat, maka kita tidak akan dibully lagi. Nah, terus bagaimana menjadi tangguh? Bina diri kita supaya kita menjadi lebih kuat secara ekonomi, secara mental, secara kecerdasan dan sebagainya. Caranya gimana? Belajar dan latihan. Nah, belajar dan latihan itu menempa diri kita menjadi makin tangguh. Nah, misalnya lagi, pasangan suami istri dan anak itu bisa mempersulit kehidupan keluarga jika mereka itu ada yang menjadi musuh. Misalnya ada salah satu anak yang menjadi musuh itu merugikan yang lain, misalnya suka mencuri entah dari bapaknya, dari ibunya atau dari kakak adiknya begitu. Nah, itu kan musuh karena dia mengambil hak orang lain. Nah, sikap permusuhan di antara anggota keluarga itu biasanya merupakan teguran dari Allah. Teguran apa? Bahwa keluarga itu telah melakukan kesalahan dalam berperilaku di antara mereka, dalam hubungan antara mereka. Coba, kalau ada seorang laki-laki punya istri, punya anak, terus laki-laki ini tertarik pada wanita lain, mungkin dia dengan wanita lain itu dengan cara yang halal dia nikah. Nah, kalau dia nikah lagi itu kan bisa jadi dia menjadi sangat mencintai istri yang baru. Cintanya yang lebih mendalam pada istri yang baru itu bisa membuat dia mengabaikan istri yang lama. Istri yang lama diabaikan, padahal perintah Allah kan harus adil. Kalau dia mengabaikan kan tidak adil. Nah, ini istri yang lama ini akan membenci suaminya yang punya istri lagi. Nah, kalau anak-anaknya itu mengetahui ibunya diperlakukan secara tidak adil, anaknya ikut dendam. Nah, ini menjadi permusuhan. Nah, kalau itu misalnya, karena biasanya suka istri yang kedua itu kan punya kepentingan tertentu begitu. Misalnya, terus karena ada permintaan yang bermacam-macam sampai dia merasa, waduh aku dikerjain, terus dicerai. Ketika dia menceraikan istri yang kedua, dia sudah terlanjur diperlakukan secara tidak baik oleh istri yang pertama dan oleh anak-anaknya. Apalagi kalau dia sudah tua. Hari tuanya laki-laki ini akan sengsara. Ya. Banyak laki-laki yang sengsara gara-gara dulu sejarahnya pernah memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak baik. Akan sulit kehidupannya dia.
Nah, itu adalah ujian. Nah, kalau kita mau mempelajari kesalahan kita dan sekaligus mengoreksinya, kita akan memperoleh pelajaran tentang bagaimana memperlakukan mereka dengan baik. Jangan menunggu sampai kita tertimpa kejadian itu. Lihat aja orang lain. Orang lain itu kelakuannya dalam keluarga itu begitu-begitu, akibatnya buruk. Nah, kita ambil pelajaran. Jangan sampai menimpa kita. Kita tinggalkan hal-hal yang buruk itu, sehingga kejadian yang buruk pada orang lain itu menjadi pelajaran bagi kita, membuat kita menjadi makin hari makin baik, makin baik. Nah, jangan sampai ada permusuhan di dalam keluarga. Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang beriman, di antara pasanganmu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kalian, ada yang memusuhi kalian, maka berhati-hatilah. Nah, berhati-hatilah itu kan sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadi ada anggota keluarga yang memusuhi, lakukan tindakan-tindakan yang baik, jangan melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga kalau ada penyimpangan nanti ada yang memusuhi kita. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Salah satu caranya maafkan, karena setiap orang itu mempunyai selera sendiri-sendiri, punya keinginan sendiri. Sepanjang tidak melanggar ketentuan Allah, maafkan aja, biarin aja. Cara dia seperti itu, yang penting dia tidak melanggar dan berlapang dada. Ya, berlapang dada. Kalau misalnya kita orang tua, anak-anak masih muda, ya anak-anak muda itu kan ingin nyoba-nyoba. Nah, kita lihat selama tidak melanggar ketentuan Allah, biarin aja. Tapi kadang-kadang orang tua itu batas-batasi anaknya, jangan begini, jangan begitulah. Anak-anak itu ingin mengembangkan kreativitas, nggak jadi. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Suka memaafkan, lapang dada, dan mengampuni mereka. Fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kita mau seperti itu, maka Allah akan mengampuni kita. Kemudian, pergaulan antar anggota keluarga yang buruk itu bisa membuat seseorang menjadi tangguh. Perbuatan buruk dari anggota keluarga bisa membuat tangguh. Caranya gimana? Kita harus mau mengenali dan mengakui kesalahan kita sendiri, kemudian memperbaiki cara pergaulan dalam keluarga. Nah, kalau orang suka marah-marah, itu yang dimarahin mesti nggak suka. Nah, terus kok menjadi renggang, ya coba deh dikurangi marah-marahnya, semacam itu. Ya, biasanya orang yang memperlakukan orang lain dengan ramah, pasti akan diperlakukan dengan ramah juga oleh orang lain. Sebaliknya, kalau orang itu memperlakukan orang lain dengan cara yang keras, dia akan dikerasi oleh orang lain. Maka kita mau milih mana? Kita mau memilih yang diramahi orang lain, kita dulu yang mulai. Kita mulai dengan ramah, nanti orang lain akan ramah. Ya, Rasulullah mengatakannya begini, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Yang namanya orang mukmin itu berperilaku ramah kepada orang lain dan diramahi oleh orang lain. Berperilaku ramah dulu kepada orang lain, terus diramahi. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Gak ada kebaikan bagi orang kalau dia tidak beramah-ramah kepada orang lain dan tidak diramahi. Jadi kalau ada orang, kok orang lain tidak ramah pada dia bilang, wah semua orang resek gitu. Itu cek, dia sebenarnya yang resek, bukan orang lain. Karena orang lain itu hanya merespon. Nah, bagaimana supaya menjadi baik, ramah? Cara yang paling bagus menunjukkan keramahan apa? Memberi manfaat kepada orang lain, menolong orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Jadi, jadikan diri kita bermanfaat. Nah, kadang-kadang ada orang bilang, wah kamu dimanfaatin oleh orang lain. Nah, kalau kita mengatakan, aku dimanfaatkan oleh orang lain, berarti kita tidak mau menjadi bermanfaat. Jadi kalau dimanfaatkan oleh orang lain, biarin aja, alhamdulillah. Dengan aku dimanfaatkan oleh orang lain, aku menjadi orang yang bermanfaat.
Kalau aku menjadi orang yang bermanfaat, aku menjadi orang yang baik. Ya. Singkat kata, kesulitan hidup itu bisa membuat seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai masalah. Jika dia bersedia mempelajari kesalahan dan kelemahannya sendiri, kemudian dia melakukan perbaikan diri. Perilaku baik yang bisa membawa kehidupan yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan bimbingan Allah. Allah itu membimbing kita dengan cara menganjurkan kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah sendiri dan oleh masyarakat. Apa yang Allah sukai, itu biasanya disukai oleh masyarakat. Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah, masyarakat juga tidak suka. Nah, di sisi lain, Allah melarang kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kebencian dari Allah dan kebencian dari masyarakat. Ya, jadi kalau Allah tidak suka, maka orang-orang tidak suka. Misalnya, Allah tidak suka perzinaan. Ini dulu ada sahabat yang mengatakan, aku mau masuk Islam, tapi saya minta syarat, aku boleh berzina. Jawaban Rasulullah, bentar, kamu punya ibu? Punya. Kalau ibumu dizinai orang, kamu rela nggak? Enggak. Kalau anakmu dizinai orang, kamu rela nggak? Enggak. Kalau kakakmu, saudaramu, tantemu dizinai orang, mau nggak? Enggak. Itu ditanyain terus semuanya. Jadi kalau begitu, kamu mau berzina. Berarti kamu ketika menzinai wanita lain, kamu telah menyakiti saudara-saudaranya, menyakiti orang tuanya, saudaranya, tantenya, dan sebagainya. Mau? Enggak deh. Dia lalu akhirnya mau masuk Islam dan tidak akan melakukan perzinaan. Nah, itu jadi yang penting itu kita jangan merugikan orang lain, kita menguntungkan orang lain. Untuk menguntungkan orang lain, kita mesti menjadikan diri kita bermanfaat. Untuk membuat diri kita bermanfaat, kita harus punya kelebihan. Karena apa? Namanya bermanfaat untuk orang lain kan kita menolong. Kita bisa menolong orang lain kalau kita punya kelebihan. Kita bisa memberi dia sedekah kalau kita punya kelebihan. Kita bisa menolong orang mengatasi masalah kalau kita mempunyai keterampilan. Jadi kita tempa diri kita sampai kita tidak hanya mandiri, tapi kita mempunyai kelebihan. Kelebihan itu bisa kita pakai untuk menolong orang lain seperti di dalam bidang kita masing-masing. Ya. Allah menjanjikan orang yang semacam itu adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Orang yang mau menjaga diri dan mau memperkuat diri dan mau menolong orang lain, itu orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu pasti hidupnya akan gampang. Dia punya problem apapun akan teratasi. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi dia way out, solusi. Ya. Solusi itu kan terhadap kesulitan hidup. Jadi punya kesulitan hidup apapun bisa teratasi. Plus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia rezeki yang tidak tersangka-sangka. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ringkasnya adalah bahwa Allah menimpakan kesulitan hidup untuk menempa ketangguhan kita. Orang yang tangguh tidak akan pernah berputus asa. Kesulitan hidup merupakan teguran agar kita mau meminta maaf kepada yang kita rugikan, mau mengoreksi diri, dan mau memperbaiki perilaku kita. Ketakwaan mempermudah kehidupan ini karena kita akan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan, kita akan mendapatkan solusi atas segala masalah, ditambah lagi dengan kelapangan rezeki. Nah, semoga Allah memberi kita ketangguhan dalam menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan ini. Amin.